tiba-tiba pas turun ke pemandian, langsung ke kejadiannya ya. Baik. Gitu kan. Tiba-tiba Abah ngomong gini katanya, kela ayo norek ngaliwat heula, kata Abah gitu kan. Betul. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Alhamdulillah, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak RT di wilayah ini RW 8 ya Pak ya? RT 5 RW 8. RT 5 RW 8, nama kampungnya tadi kampung Ciheuleut ya, Bogor Timur ya, baik. Nah teman-teman, sahabat Lemira dimanapun berada, tentunya seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, ternyata di tempat ini ada sebuah kisah yang cukup menarik yang ingin saya bagikan kepada teman-teman di rumah mengenai tentang asal-usul nama Ciheuleut itu sendiri mungkin ya Pak ya. Nah kebetulan ini kita sudah dengan Bapak Malik selaku penduduk asli di RW 8 ini. Betul. Jadi Pak Malik ini asli tumpah darah di sini ya Pak? Betul. Nah baik. Beracil. Beracil apa itu Pak? Beranakan Ciheuleut. Oh, beranakan Ciheuleut. Mantap. Nah Bapak punten, mungkin langsung saja bisa diceritakan Pak, sebetulnya arti nama Ciheuleut yang Bapak tahu, mungkin ada kisah dari orang tua Bapak atau dari kasepuhan di sini. Nama Ciheuleut atau arti Ciheuleut itu apa sih Pak? Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya perkenalkan, saya Malik, itu kan asli memang warga di Ciheuleut sini. Itu kebetulan nama kampung ini Kampung Ciheuleut gitu kan. Mungkin sedikit agak lucu ya nama Ciheuleut gitu kan, kedengarannya gitu. Baik. Konon ya katanya sih begini, yang saya dengar dari sumber yang bisa saya percaya, entah itu bercanda atau serius gitu kan, benar atau tidaknya gitu. Nah cuman saya juga sepintas aja gitu mendengarkannya bahwa Ciheuleut konon katanya kan dulu nih kampung banget deh, Ciheuleut tuh kampung, bahasanya kampungan gitu. Nah Ciheuleut ini memang belum banyak penduduk, artinya memang bahasanya hutan yang dibuka gitu kan, bahasanya kemarin begitulah. Ya mulai berdatangan gitu kan, para warga itu datang ke kampung ini. Ya konon katanya kenapa ini nama Ciheuleut kampung ini dinamakan Kampung Ciheuleut. Konon katanya dulu tuh ini Kampung Ciheuleut tuh dari di Baranang Siang sampai ke bawah tuh, sampai ke Tanah Baru tuh itu dibilang apa ya, paheuleutan bahasanya di tempat dibilang bahasanya dibuat pelintasan gitu, bahasa kaos gitulah. Mohon gitu, campurnya bahasa Sunda. Sawias mangga. Jadi memang kan dulu konon katanya Baranang Siang itu kan kerajaan Baranang Siang gitu, konon katanya kan, kata orang tua saya juga kan nggak ngalamin kalau urusan itu. Nah Ciheuleut ini memang awal asalnya memang nggak ada penduduk, masih hutan banget gitu kan. Nah lama adalah beberapa yang masuk ke sini, mungkin waktu zaman Belanda atau zaman Jepang dulu, mungkin kata sesepuh saya di sini gitu. Ya akhirnya lama-lama ini Ciheuleut ini jadi penduduk, jadilah wadah bahasanya gitu, jadi keperkampungan. Nah kebetulan Ciheuleut ini bagian daripada apa ya, penghuni Kampung Ciheuleut ini itu kan apa namanya ya, salah satu kasepuhan di Ciheuleut ini yang pertama datang ke Kampung Ciheuleut ini kakek saya sendiri gitu, yang itu namanya Aki Haji Tamim bin Haji Ibrahim. Aki Haji Tamim bin Haji Ibrahim almarhum ya. Nah setelah kakek, mungkin beberapa yang nggak kakek sendiri ya waktu itu, mungkin ada beberapa orang-orang, beberapa waktu kurun kakek itu ada beberapa mungkin kan datang ke sini. Nah kakek itu kan mempunyai anak, yaitu tadi mungkin 5 anak, diantaranya dari 5 anak itu laki-laki 1, perempuan 4 gitu. Baik. Dan di situ ya biasa ya, namanya juga kampungnya beranak pinak, bahasanya gitu kan, gaduh turunan gitu. Ya itulah diantaranya saya keturunan asli Aki Haji Tamim. Jadi kalau saya
hitung urutan dari kakek Haji Tamim yang pertama datang ke Cileut ini, bahasanya kakek Haji Tamim itu yang ngebuka kampung Cileut ini gitu. Nganu ngabukbak pernya. Ngabukbak lah gitu kan. Ngabukbak kampung. Enggak. Karasan kakek Haji Tamim itu punya anak namanya Haji Among. Kalau dulu kan namanya Haji Among gitu kan. Mahajah Among. Mahajah Among. Nenek Haji Among. Nah, nenek Haji Among itu punya anak ibu saya. Nah, ibu saya punya anak saya gitu. Jadi saya urutan keempat mungkin. Generasi keempat dari Mama Haji Tamim ya. Mama Haji Tamim gitu. Ya, jadi mungkin sebagian yang saya tahu dari kurun saya setelah saya akil balik sampai sekarang gitu. Kebetulan memang orang tua saya udah nggak ada semua ya, yang kesepuhan-kesepuhannya. Ya, alhamdulillah sih ibu saya masih ada sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Masih ada gitu, dengan usia udah di atas kepala 7 ke atas ya, kepala 7 lebih mungkin. Ibu masih ada. Ya, baik. Gitu. Ya, memang ini kampung namanya sampai sekarang Kampung Cileut. Cuma saya persisnya di posisi Cileut RT 5 RW 8. Baik. Nah, makanya saya kembalikan lagi ke soal Aki Haji Tamim itu. Baik. Nah, kampung saya ini khususnya RT saya ada gang yang namanya Gang Haji Tamim. Gang Haji Tamim. Nah, ya kan ya katanya sih kan dulu tuh pada umumnya kan biasanya gitu kan. Kalau misalnya ngasih nama gang tuh biasanya kan gangnya gang sesepuh di sini, nama sesepuh di sini. Biasanya bentuk hidmat atau muhibin ke kesepuhan. Dijadikan gitu. Nama jalan, nama gang. Jadi di sini itu di RT 5 RW 8 ada namanya Gang Mama Haji Tamim ya. Mama Haji Tamim. Kebetulan oleh anak-anaknya ini gang dinamakan Gang Haji Tamim. Baik. Kalaupun memang sebetulnya banyak sesepuh-sesepuh di sini gitu kan, bukan cuma Haji Tamim, tapi mungkin ya ini secara bahasanya secara ya ini kan memang harus terbuka kan, saya ngobrolnya juga saya sampaikannya juga harus terbuka, bukan tanpa ada unsur saya sombong atau apa, tidak ada, demi Allah tidak ada kesana. Karena memang ini saya ceritakan dengan memang betul-betul sumber dari keluarga saya, dari orang tua gitu loh. Baik. Gitu. Jadi memang ini nama gang juga Gang Haji Tamim itu pun memang yang memberikan nama Gang Haji Tamim ini anak-anak dari atau keturunan dari Mama Haji Tamim. Itu mungkin salah satunya itu. Baik. Nah, terus Pak Malik punten, menurut Pak RT katanya di kampung ini juga ada sumber mata air. Itu sumber mata air apa mungkin bisa dijelaskan? Kalau dulu sih orang-orang sini, khususnya orang-orang Cileut sini ya. Baik. Bahkan khususnya orang Cileut lah gitu kan. Ini kan ada Cileut Kidul, Cileut Lebak kan gitu kan, Cileut Kaler. Ini dinamakan Cileut Tengah gitu kan. Cileut Tengah. Cileut Tengah. Kebetulan memang ada itu bahasanya kalau dulu teh memang pemandian deh bahasanya, sampai sekarang pun pemandian dibilangnya. Kalau dulu mah orang-orang Cileut sini, orang Sunda bilang mah gini ngomongnya, Cai Lebak katanya. Cilebak ya, Cilebak gitu. Karena memang posisi pemandiannya juga ada di bawah ya. Bahasa orang Sunda mah legok gitu. Legok. Gitu. Iya benar. Nah, itu memang dulu nggak ada lagi pemandian di Cileut tuh di sini. Yaitu Cilebak gitu. Cilebak ya. Kalaupun memang ada di tempat-tempat lain itu kecil gitu. Bahasanya kecil lah gitu, alitisan gitu. Tapi yang paling besar di sini. Bahkan bukan cuma warga RT sini aja yang pada ikut ke pemandian sini, warga RT lain juga pada ikut ke sini gitu kan, bahasanya gitu. Ikut mandi lah, cuci lah gitu. Karena memang mungkin dulu ya waktu zamannya dulu ya alhamdulillah memang dari dulu, mungkin dari sebelum saya lahir udah ada itu pemandian. Ada gitu, ya, betul udah lama sekali ya. Konon kan menurut ibu juga begitu kan gitu kan. Jadi artinya gini ya, dulu kan belum ada yang punya kamar mandi di rumah gitu kan. Terus karena saya memang ngalamin nih di Cileut ini. Ya ini kan Cileut itu kan Cileut Baranang Siang ya, kelurahan. Namanya Baranang Siang itu kan kelurahan. Kalau Bogor Timur itu untuk kecamatan gitu kan. Khususnya di Baranang Siang aja dulu itu masuknya penerangan, artinya masuknya bahasanya listrik lah gitu. Itu di tahun 80-an deh kalau nggak salah, 70-an 80 gitu kan. Itu jadi memang saya udah ada lumayan di Cileut ini udah ada lumayan lama gitu kan. Jadi saya ngalamin Cileut tuh
gelap gulitanya gitu bahasanya kalau malam gitu. Betul. Jadi perubahan Cihelet dari masa ke masa Bapak tahu mengalami insya ya. Insya Allah ngalamin dari zamannya saya ngalamin penerangan pakai patormak gitu patromak gitu. Iya. Sampai bahasa orang Sunda mah cempor klepik ya. Kelenting gitu kan, lampu tempel. Iya. Kenapa sih dinamain lampu tempel? Jadi bikin obor atau memang bikin obor lah gitu, terus dikasih kaleng buat senderan gitu kan, nanti tuh diselipin di bilik gitu. Iya. Karena memang jujur rumah saya dulu juga saya ngalamin masih rumah bilik gitu. Bilik panggung ya Pak. Tapi untuk panggung saya belum udah nggak ngalamin. Bahasanya udah setengah badan. Apa sih namanya bahasa setengah badan? Bawahnya tembokan, ke atasnya udah bilik gitu. Iya. Itu saya udah ngalamin. Gitu. Kalau buat panggung, mungkin saya sempat ngalamin panggung, dapur aja. Cuma dapurnya doang. Jadi kalau ibu masak atau apa di dapur tuh, posisi dapur tuh masih panggung. Iya, jadi Bapak bisa ucang-ucang ya gitu. Bahasana mah dulu naon teh orang Sunda bilang mah tepas. Gajebo meureunnya. Iya, tepas. Ibu teh masak nasi teh kan dulu mah pakai hau atau sekarang mah tungku meureunnya. Iya. Terus mana ada dulu pakai magicom kayak gitu, nggak ada kan gitu kan. Pakai apa sih namanya hau, pakai kayu bakar gitu. Terus pakai buat tempat airnya juga seeng namanya seeng. Terus pakai buat masak nasinya tuh pakai asupan yang kerucut. Yang kerucut itu. Iya. Terus masih ada di sini, masih apa sih namanya, masih ada dia di memori. Masih teringat jelas ya di memori Bapak ya. Gitu kan. Iya. Memang serasa baru kemarin gitu kan, intinya kan. Apa namanya? Saya masih ingat gitu. Terus kalau masak nasi itu ibu itu setelah matang itu kan dimasukin ke bahasanya dulang. Diakelnya. Itulah. Iya. Jadi diakel pakai bahasanya tuh ya kalau orang Sunda bilang mah centong gitu kan, pakai centong yang gede gitu. Aduh, seneng teh sampai saya kalau misalnya mau berangkat sekolah ke SD pun, saya dulu waktu masih zaman SD sebelum berangkat sekolah tuh Umi, kalau dulu saya bilang panggil ke ibu tuh Umi. Umi itu suka bikinin ini sangu tutug. Cuman ada juga yang pakai cikurnya, nganggo uyah oge gitu memang. Ya dasar memang dulu bener-bener ya memang keadaan dulu kan kayak gitu ya. Dulu emang seperti itu. Tapi nikmat banget. Nikmat. Sebelum saya berangkat sekolah tuh sarapan saya tuh begitu. Asli itu nikmat Pak ya. Nggak ada yang namanya roti sekarang, nggak ada deh. Apalagi ya kayak layaknya orang-orang kaya, nggak ada deh kalau zaman saya mah bener-bener nikmat terus jauh dari penyakit itu. Betul, alhamdulillah gitu. Sampai sekarang juga saya bersyukur sama yang kuasa, sama Allah masih diberikan kesehatan sampai sekarang, masih diberikan umur panjang sampai sekarang. Itulah yang patut saya syukurin sampai saat ini gitu. Nah, jadi kembali lagi ke pemandian tadi. Untuk kisah yang di pemandian mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi pemandian itu memang posisinya adanya di RT saya sendiri, RT 5 RW 8. Itu dari dulu, konon katanya dari semenjak zaman ibu, mungkin zaman kakek ya, zaman Uyut Mama Haji Tamim itu, sebelum saya lahir pun udah ada gitu. Iya. Nah itu jalan menuju dari Gang Haji Tamim sampai ke pemandian itu nyambung gitu, yang tadi kita telusurin ke bawah itu. Jadi posisinya ada di bawah, dan alhamdulillah itu bukan air buatan ya, semisal dari PAM atau apa. Itu asli dari alam. Kalau orang Sunda bilang dulu mah bilangnya air seremihan gitu. Seremihan, betul, air susu bisa dibilang air susu katanya kayak gitu. Jadi asli benar-benar. Jadi ada semacam tebing dengan unsur tanah itu yang dibilangnya cadas ya. Cadas, betul gitu kan. Jadi itu keluar airnya di situ. Nah, ditampung lah, kita warga sini bikin bak gitu kan untuk penampungan airnya, terus bikin pemandian gitu. Jadi pemandiannya 2 waktu itu. Betul. Dipisah, maksudnya dipisah, bikin 2 terpisah tuh. Satu buat laki-laki, dan keduanya buat perempuan. Iya. Itu aja sih yang saya tahu mungkin ya. Kalau ya memang kalau untuk sejarah-sejarah yang lainnya ada beberapa yang saya tahu gitu kan. Kalau memang dibutuhkan saya ceritain, kalau tidak juga nggak harus. Baik. Nah, mungkin ada kisah apa lagi Pak yang mengenai sejarah di mata air itu? Mungkin ada kisah yang menarik yang bisa Bapak ceritakan ke teman-teman di rumah dari segi metafisika mungkin? Kalau secara metafisika tentunya, tapi saya juga bukan berarti saya juga sok tahu untuk melihat hal-hal yang begitu ya. Baik. Hal-hal yang klinik katanya. Baik. Karena memang itu kan kalau kita berbicara sama metafisika pasti ada unsur gaibnya kan. Gitu. Secara ini kan unsur gaib.
Ya walau bagaimana kita wajib percaya akan adanya hal gaib. Betul. Kenapa? Betul. Karena memang malaikat pun diciptakan oleh Allah kan gaib. Betul. Ya kan? Betul. Allah menciptakan makhluknya tuh Allah menciptakan jin dan manusia. Betul. Ya, sementara jin sifatnya kan gaib. Artinya gaib mungkin tidak kelihatan oleh kasat mata kita gitu kan. Baik. Ya mungkin ada beberapa kejadian-kejadian seperti halnya dulu saya karena dulu tuh kampung di Cileut ini khususnya di warga RT saya RT 528 itu biasa tuh ke pemandian malam-malam tuh biasa jam 11 malam. Baik. Dan itu pun belum ada penerangan kayak semacam sekarang tuh listrik lah bahasa. Belum ada listrik ya. Iya. Listrik. Itu malam-malam ke pemandian tuh sama kakek namanya kakek Haji Kurdi namanya. Putra dari Mama Haji Tamim ya. Abah Haji Kurdi gitu kan namanya. Nah saya tuh malam-malam sama nenek juga, nenek Haji Among putra dari Haji Tamim. Nah dan sama ibu saya gitu kan, dan termasuk saya yang gitu. Jadi malam-malam tuh ke pemandian. Baik. Pertama kan paling duluan tuh kakek ya bahasanya, kalau dulu mah bukan kakek, abah ya. Abah duluan gitu. Nah tiba-tiba pas turun ke pemandian langsung ke kejadiannya ya. Baik. Gitu kan. Tiba-tiba abah ngomong gini katanya, kela ayo norek ngaliwat heula kata abah gitu kan. Betul. Sementara kan anak abah ya ibu saya, iya. kalau saya kan bilangnya umi kan dulu, umi saya gitu dulu. Di belakang abah, kela ayo norek ngaliwat heula. Kata saya, naon bah, kata saya gitu kan. Hicing heula kata ibu teh, sih kela hicing heula. Ya enggak sayo. Mungkin setengah lewat. Itu pun ceritanya di rumah. Betul. Gitu. Abah tuh ceritanya di rumah. Mungkin pas kejadian itu. Mungkin takut anak-anaknya takut atau gimana gitu kan. Betul. Ya karena gitu ceritanya gitu. Ya ternyata memang pas diceritain sama abah panjang lebar, ada beberapa cerita dari kesepuhan saya juga gitu kan mengenai ini Cileut gitu kan. Ya ada hubungannya dengan Mama Haji Tamim itu gitu kan. Bahwasannya di Cileut ada cerita-cerita atau sejarah yang ya katakanlah yang memang berbau misteri ya, lah ya gitu kan. Baik. Mungkin banyak orang juga sebagian yang nggak percaya, ada yang nggak ngerti. Betul. Tapi mau nggak mau itu kan sifatnya gaib. Betul. Dan kita wajib percaya dengan hal-hal gaib. Mau nggak mau kan. Betul. Karena kita berdampingan dengan. Karena memang Allah ciptakan hal-hal gaib. Betul. Seperti halnya surga dan neraka kita percaya dong. Betul. Tapi pernah nggak kita ngelihat hal-hal itu apa surga dan neraka? Berarti kan sifatnya gaib gitu. Betul. Kita wajib percaya seperti itu. Betul. Nah, luar biasa ya teman-teman. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman melalui Pak Malik ini dengan kisah di tempat ini. Ternyata masih banyak sekali teman-teman kisah-kisah dulu yang dikatakan terpendam di sini, dan insya Allah nanti kedepannya jika ada waktu lagi kita buka, kita kupas lagi bersama Pak Malik, karena kisah-kisah dari Pak Malik ini masih banyak ya Pak yang belum bisa diceritakan. Kita masih betah, tapi waktu juga yang harus misahin kita. Mungkin teman-teman untuk pertemuan kita dengan Pak Malik untuk saat ini sampai di sini dulu. Makasih Pak sudah meluangkan waktu bercerita pada kami, pada sahabat Lemirah di rumah. Mudah-mudahan tak lupa teman-teman kita doakan Pak Malik, mudah-mudahan Pak Malik terus diberikan kesehatan, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, dipanjangkan umurnya, karena Pak Malik ini salah satu orang yang menjaga kisah ini yang ada di Cileut. Kalau misalkan tidak dijaga oleh Pak Malik, dilestarikan oleh Pak Malik, siapa lagi yang akan menjaga keaslian dari daerah Cileut ini. Itu saja mungkin Pak Malik, kami pamit, hatur nuhun. Terima kasih sahabat Lemirah yang sudah menonton kita dari awal sampai beres. Support terus Lemirah, jangan lupa yang belum subscribe, yang punya masukan atau saran mengenai tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi, tulis di kolom komentar. Itu saja, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah. Pak Malik, atur nuhun.